Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman semuanya. Saya Rangga Putra Persada akan membagikan materi tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama, standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan merupakan sebuah atau sesuatu aturan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya, seperti saat kita membuat kabelan, dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA atau EIA 568A dan TIA atau EIA 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabelan. Karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak bisa digunakan. Berikutnya, ada macam-macam standarisasi jaringan. ISO merupakan International Organization for Standardization, yaitu sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial seluruh dunia. Standar yang ditentukan oleh ISO sudah banyak sekali. Dalam yang sudah kita ketahui, saat ini ada seperti jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM, dan standar perkabelan. Standarisasi ISO dibuat di bidang IT atau di dunia komputer adalah ISO IEC 27001. ISO 27001 merupakan standarisasi sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System ISMS. Kebanyakan standarisasi ini diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di bidang IT. Yang berikutnya ada TIA. TIA atau Telecommunication Industry Association merupakan organisasi yang bekerjasama dengan Electronical Industry Association atau EIA. Mereka bekerjasama di bidang industri perkabelan. TIA dikenal bagus untuk mengembangkan desain standarisasi pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi pemasangan kabel yang tersusun rapi. Karena itu, dapat mendukung cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan tinggi untuk saat ini dan masa depan. Contoh standarisasi TIA atau EIA yang sudah kita ketahui adalah TIA atau EIA 6 568A dan TIA atau EIA 568B. Berikutnya ada IEEE. IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers merupakan organisasi internasional yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Sebelumnya, IEEE memiliki kepanjangan yang di dalam bahasa Indonesia kan berarti Institut Insinyur Elektrik dan Elektronik. Namun, kepanjangan itu sudah tidak lagi digunakan seiring berkembangnya bidang ilmu dan aplikasi yang diperdalam organisasi ini, sehingga kata elektronik sudah tidak lagi digunakan. IEE mencakup pengembangan di bidang telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, elektrik, dan antariksa. Contoh di bidang komputer yaitu IEEE 802.3 yang digunakan untuk Ethernet melewati akses LAN. Yang kedua ada IEEE 802.11 yang digunakan untuk wireless dengan akses LAN atau Wi-Fi. Yang ketiga ada IEEE 802.16 yang digunakan untuk wireless tetapi tetap dengan akses WAN atau WiMAX. Berikutnya ada ITU. ITU atau International Telecommunication Union merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. PBB atau Persekutuan Bangsa menugaskan ITU-R untuk atau International Telecommunication Union Radio Communication Sector untuk mengatur penggunaan frekuensi radio secara global. Tujuannya itu untuk memudahkan hubungan-hubungan perdamaian, kerjasama internasional antar bangsa-bangsa, dan pembangunan ekonomi dan sosial yang menggunakan jasa telekomunikasi. Salah satu telekomunikasi yang dibuat oleh ITUR yaitu APT atau Asia Pacific Telecommunication
Ini merupakan organisasi pemerintah Asia Pasifik yang dibuat oleh ITUR. Berikutnya ada IETF. IETF atau Internet Engineering Task Force merupakan sebuah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan membuat protokol-protokol standar jaringan internet. IETF juga merupakan organisasi yang membuat protokol TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Berikutnya jadi yang terakhir ada OSI. OSI atau Open System Interconnection adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OSI menggambarkan sebuah informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah dan melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI secara konseptual dibagi dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Model OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang bekerja secara efisien. Sekian, terima kasih.